Mams sayang, apa kabar Mams semua? Semoga Mams selalu sehat dan bahagia selalu ya Mams. Sebelumnya Bu Bidan berterima kasih buat Mams yang sudah ngeklik video ini. Makasih banyak ya. Dan buat Mams yang baru tahu tentang YouTube channel Bidan Keluarga, Mams boleh subscribe dan tekan loncengnya. Karena apabila Bu Bidan buat video yang baru, Mams nggak ketinggalan. Oke deh Mams, di video kali ini Bu Bidan akan jelasin waktu yang tepat untuk boleh menggunakan KB hormonal setelah melahirkan. Tetapi sebelum Bu Bidan masuk ke pembahasan tersebut, Bu Bidan akan kasih tahu dulu Mams itu ada atau tidak syarat untuk lepas dari syarat-syarat yang diperbolehkan menggunakan KB hormonal. Itu Mams boleh klik di link di bawah di beranda Bu Bidan udah cantumin di situ. Mams boleh klik dan Mams boleh tonton. Di situ ada 12 syarat wanita yang boleh menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Maksudnya KB buatan ya Mams, KB hormon. Nah, jadi apabila Mams tidak diketemukan semua syarat-syarat itu, Mams tidak menderita penyakit yang Bu Bidan jelasin di situ, kemudian Mams boleh ambil keputusan menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Tetapi itu juga perlu dikomunikasikan kepada suami ya Mams, supaya saat sudah dikomunikasikan, terus dikasih tahu efek-efek sampingnya yang akan ditimbulkan, pasangan kita harus tahu. Dan itu membutuhkan kerjasama yang baik komunikasinya. Dan setelah Mams putuskan untuk mendapatkan nih keputusan yang pas antara Mams dengan suami, Mams boleh ambil KB hormonal apa. Setelah melahirkan, biasa ya Mams ya, setiap ibu pasti dilema. Aku mau pakai KB apa nih? Aku takut hamil lagi karena anak aku masih kecil. Nah, untuk menyikapi hal itu, Bu Bidan akan kasih solusinya. Solusinya yaitu pada saat setelah melahirkan, Mams itu apalagi anak pertama ya di sini konteksnya. Kecuali ini udah anak kedua, anak ketiga, mungkin Mams pernah mengalami pengalaman punya anak sebelumnya. Tapi kalau bagi Mams yang baru punya anak, biasanya kita akan cemas. Nah, KB hormonal sendiri kandungannya itu akan mempengaruhi sistem psikologi kita, Mams, karena kandungan hormon itu akan mempengaruhi kinerja dari mekanisme dalam tubuh. Misalnya peningkatan asam lambung, di situ juga ada, terus rambut kadang rontok. Terus bahkan terjadi kegemukan, jerawat, haid tidak teratur, dan itu akan Mams jumpai. Dan masih banyak lagi ketidaknyamanan, bahkan akan menurunkan libido, yaitu hasrat untuk berhubungan suami istri. Dan itu akan mempengaruhi ya Mams ya, biasanya keharmonisan antara pasangan suami dan istri. Hal tersebut harus disampaikan Mams dengan suami kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Mams ya. Nah, waktu yang tepat untuk melakukan KB ini biasanya setelah masa nifas, Mams. Jadi setelah Mam itu masa nifas tuh biasanya 40 hari ya. Tetapi ada tetapinya juga. Hal tersebut diperuntukkan bagi Mams yang memang tidak menyusui baby secara eksklusif. Maksudnya gimana Bu Bidan? Jadi kalau Mams misalnya tidak eksklusif memberikan ASI sama baby, yaitu selama 6 bulan full kecuali obat ya. Jadi Mams itu dikatakan berencana menggunakan ASI eksklusif gitu pada baby. Jadi lebih baik disaranin menggunakan KB hormonalnya setelah baby usia 6 bulan. Karena apa? Di usia di atas 6 bulan, si baby itu udah mendapatkan MPASI, makanan pendamping ASI. Mungkin di antara Mams juga bertanya, kenapa harus sudah di atas 6 bulan Bu Bidan? Kenapa walaupun aku eksklusif, kenapa nggak harus usia setelah nifas 40 hari atau baby setelah 1 bulan 2 bulan? Aku tetap ASI eksklusif. Yaitu sebenarnya dikembaliin dengan Mamsnya ya, boleh. Tetapi sebenarnya secara ilmu kebidanannya, apabila Mams itu menggunakan ASI eksklusif, sebenarnya tanpa alat KB hormonal tuh Mams sudah menggunakan KB alami, namanya KB amenorrhea. Apabila Mams itu memberikan ASI eksklusif secara full time tanpa terjadwal, jadi itu tuh bisa Mams, jadi si baby itu akan nyedot si puting susu mama
semamanya. Kemudian puting susu itu akan merangsang si otak itu akan mengeluarkan, memerintah si hormon oksitosin yang dikeluarkan itu untuk menekan pembuahan pada rahim. Nah, jadi itu ada prosesnya yang seperti itu, Mams. Makanya Bu Bidan anjurin lebih baik apabila Mams ASI eksklusif, lebih baik memberikan ASI full time tanpa terjadwal. Mams itu menggunakan KB hormonalnya setelah 6 bulan ke atas. Nah, bagaimana dengan Mams yang tidak menggunakan ASI eksklusif atau campur ya? Walaupun Mams kasih ASI, kasih susu formula, itu sama aja Mams. Berarti Mams tidak ASI eksklusif. Dikatakan ASI eksklusif itu sebenarnya sampai 2 tahun, tetapi 6 bulan full itu tanpa makanan lain-lain, 6 bulan ke atas itu baru dikasih makan sampai usia 2 tahun tetap masih dikasih ASI. Nah, itu maksudnya ASI eksklusif tuh seperti itu ya, Mams ya. Nah, jadi bagi Mams nih, kembali lagi ke tadi, apabila Mams itu memberikan susu formula atau makanan lainnya di saat baby belum usia 6 bulan, itu berarti Mams tidak melakukan ASI eksklusif pada baby. Nah, itu lebih baik dianjurkan nih sama Bu Bidan menggunakan KB hormonal. Tapi syaratnya Mams harus tetap ini ya, Mams ya. Menepis 12 syarat Mams itu boleh memakai KB hormonal yang Bu Bidan jelasin tadi ya, di link di bawah di beranda Mams boleh klik di situ. Baru Mams boleh menggunakan KB hormonal. Dengan catatan tetap dikomunikasikan dengan pasangan ya masing-masing. Nah, kenapa nih Bu Bidan kok kalau aku nggak ASI eksklusif kok boleh memakai KB hormonal setelah 40 hari masa nifas? Kenapa? Ya itu tadi yang seperti Bu Bidan jelasin tadi, bahwa apabila Mams itu tidak ASI eksklusif, maka Mams itu tidak akan terjadi yang namanya amenorelaktasi, yaitu KB alami yang dialami setiap ibu, kayak gitu Mams. Jadi takutnya akan terjadi kehamilan, kayak gitu, ada takutnya terjadi kehamilan. Nah, makanya dianjurin setelah 40 hari atau setelah masa nifas itu Mams boleh menggunakan KB hormonal. Tapi di sini juga Bu Bidan saranin deh, lebih baik ya suntiknya ini jangan dulu, terus pil KB kombinasinya jangan dulu, kemudian pil KB daruratnya jangan dulu, kemudian lebih baik ini nih pil KB laktasi khusus ibu menyusui. Tapi Bu Bidan, aku nih nggak cocok, aku tuh alergi, terus aku juga ngerasa nggak nyaman aku pakai itu. Bagaimana ya Bu Bidan? Nah, kalau Mams nggak nyaman boleh diganti yang nyamannya mana, apa pil KB kombinasi. Di sini Bu Bidan ambil yang merek andalan ya. Di sini FE ya, andalan FE. Sebenarnya banyak sih mereknya, terserah Mams mau pilih yang mana. Tapi kembali lagi ke pasien masing-masing ya, ke Mamsnya pilih yang mana kayak gitu. Tapi lebih baik disaranin memang kalau saat proses menyusui atau lagi punya baby kecil, lebih baik KB pil aja Mams. Karena kalau KB suntik itu efeknya takutnya haid itu tidak teratur. Kalaupun ngepil biasanya dia nggak teratur tapi tetap ada haid gitu, nggak sekuat KB suntik kayak gitu. Ada kalau KB suntik itu kalau Bu Bidan perhatikan itu pasien rata-rata cuman flek kayak gitu. Tapi kalau pil biasanya ada haidnya ya Mams ya. Nah gitu ya Mams ya. Jadi secara keseluruhan intinya kalau kembalikan ke Mams, misalnya Mams nih lagi hamil ya, belum melahirkan. Nah coba Mams pikirkan baby itu ASI eksklusif atau tidak. Sebenarnya saat sudah memberikan ASI pada baby setelah melahirkan, itu akan bagi Mams yang belum punya pengalaman mempunyai anak ya, kecuali Mams sudah punya anak kedua, ketiga itu lain ceritanya. Tapi bagi Mams yang baru punya anak pertama tuh biasanya banyak banget hal-hal yang tidak Mams tahu. Biasanya banyak banget gangguan pada psikologi Mams, yaitu kaget, yang namanya begadang, kaget anak dikit-dikit minta susu, rewel, yang pipis lah, yang pokoknya begadang itu biasanya kaget bagi Mams. Nah takutnya terjadi proses si baby blues ya, maksudnya terjadi apa tuh baby blues, gangguan kekagetan istilah bahasa kita ya Mas ya.
Jadi tuh moms tuh kaget gitu dengan keadaan itu. Banyak banget ibu-ibu yang ngalamin itu, bahkan stres. Apalagi kalau pasangannya nggak ngerti ya moms ya. Jadi pokoknya terima beres. Jadi intinya ya harus jadi Wonder Woman ya, harus kuat. Terus kalau udah nonton video ini, aku harapin moms itu nggak bimbang lagi gitu. Intinya kalau saat moms itu baby menggunakan ASI eksklusif, menggunakan ASI, jadi aku pengen anak aku ASI aja deh Bu Bidan gitu. Ya udah, berarti setelah 6 bulan ke atas baru dipikirkan pakai KB apa. Terus kalau misalnya moms tuh aku operasi Bu Bidan, jadi saat hari ketiga tuh aku udah kasih susu formula, ya berarti nggak eksklusif dong babynya. Ya udah dicampur, boleh pakai KB hormonal dengan catatan tadi ya, moms harus menepis 12 syarat. Moms mengalami semua yang Bu Bidan jelasin di link yang udah ada di bawah. Oke deh moms, Bu Bidan harapkan moms jelas ya. Tapi kalau memang belum jelas nggak apa-apa, moms boleh tanya di kolom komentar, Bu Bidan akan balas dengan senang hati. Ya moms ya. Oke, bagi moms yang lagi hamil, masih punya rencana persalinannya semoga lancar. Dan bagi moms yang punya baby dan masih bingung-bingung, boleh tanya di bawah pakai KB apa. Bagi moms yang sudah melahirkan, selamat buat moms. Dan bagi moms yang akan menggunakan KB masih bingung, boleh tanya langsung. Oke deh moms, makasih banyak ya moms ya sudah memperhatikan apa yang Bu Bidan sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat moms. Salam sayang dari Bu Bidan ya, dan salam sehat dari Bu Bidan buat keluarga semua. I love you moms.